Halo guys, saya Iqbal Jabar Marjan dengan NIM 220241102. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Informatika. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah OOP atau Object Oriented Programming, atau dengan bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Baik, untuk tugasnya yaitu membuat program input output di Java. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi NetBeans ya. Baik, untuk programnya saya sudah buat ya. Program inputnya ada dua, yaitu yang pertama menggunakan kelas Buffered Reader untuk mendapatkan input, dan yang kedua menggunakan kelas JOptionPan untuk mendapatkan inputnya juga. Kali ini saya akan menjelaskan arti dan fungsi dari setiap bagian kodenya. Menjelaskan program pertama yaitu program input output menggunakan kelas Buffered Reader. Di baris pertama sampai ketiga ini adalah pernyataan impor, yang dimana mengimpor kelas, yaitu kelas yang pertama Buffered Reader, dan kelas yang kedua IOException, dan ketiga kelas import stream reader. Nah, untuk ketiga kelas ini ambil dari mana? Yaitu ambil dari paket Java IO. Saya jelaskan sedikit bahwa Java Application Programming Interface atau API sudah berisi ratusan kelas yang bisa digunakan untuk program yang dibuat. Nah, kelas-kelas tersebut dikumpulkan ke dalam paket ini. Nah, paket ini memiliki kelas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan. Seperti pada contoh ini, yaitu Java IO, paket Java IO. Dia mengandung kelas-kelas yang memungkinkan bahwa program itu melakukan input dan output data. Statement di atas ini, yang statement ini ya, dapat ditulis dengan import Java IO yang akan mengeluarkan semua kelas yang berada pada paket ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan kelas-kelas tersebut pada program yang akan kita buat. Seperti saya akan buat ini, yaitu program Buffered Reader. Selanjutnya saya akan menjelaskan di baris ke-5 sampai 10. Di baris ke-5 ini adalah pendeklarasikan kelas. Saya menggunakan kelas modul 5. Kenapa saya menggunakan kelas modul 5? Karena saya mengambil program ini dari tugas modul 5. Nah, untuk baris ke-6 ini menggunakan kelas tadi ya, itu menggunakan metode main, dan dimana sebagai titik masuknya program. Saya menggunakan tipe data string dan parameter guys. Nah, untuk baris ke-7 yang pertama itu saya jelaskan Buffered Reader. Nah, Buffered Reader ini adalah kelas ya, kelas dalam Java yang digunakan untuk membaca teks dari input stream dengan menggunakan buffering dari input. Buffering ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pembacaan dengan mengumpulkan sejumlah data untuk diakses, kemudian mengurangi overhead operasi pembacaan langsung dari input. Yang kedua itu reader. Nah, reader ini adalah variabel ya, nama variabel. Nama variabel ini yang kita akan gunakan untuk menyimpan si objek Buffered Reader. Yang ketiga, new Buffered Reader. Ini adalah konstruktor ya, konstruktor yang digunakan untuk membuat objek dari kelas Buffered
reader. Di dalamnya terdapat argumen new input stream reader yang menghubungkan sistem in ke sistem in, di mana input stream ini dari konsol ke dalam objek input stream ini. Jadi keseluruhannya baris kode ini menggunakan objek buffer reader yang siap untuk membaca input dari pengguna melalui konsol dengan bantuan objek tadi, yaitu sistem in dan si input stream new input stream reader. Nah, di baris ke 18 ada 3 variabel ya. Variabel string, yaitu word. Saya menggunakan tipe data string yang variabelnya yaitu word 1 sampai word 3 yang akan digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan di baris ke-20 barisnya baris ke-12 ya. 12 pada blok try ini, sebuah program ini mencoba untuk meminta pengguna memasukkan 3 kata secara berurutan, yang dimana menggunakan metode membaca inputnya itu menggunakan reader line ya, reader line dari pengguna, dan menyimpannya variabelnya ke word 1. Begitu juga sampai word 3 secara berurut. Nah, jika ada kesalahan membaca input, dia akan melompati programnya akan melompati ke blok chats, yang dimana si kelas IO exception ini akan menangani kesalahan secara spesifik. Kemudian si blok finally untuk memastikan bahwa si objek reader itu ditutup walaupun ada kesalahan. Nah, untuk terakhir itu baris ke-29, di mana program itu mencetak kata-kata yang telah dipastikan pengguna tadi, yaitu word 1, word 2 dan word 3. Nah, untuk outputnya saya akan coba ya. Coba yaitu mana ya? Oke, saya akan coba. Nah, kita coba good ya, good. Dan kata kedua morning ketiga everyone akan muncul kata-kata yang ketiga kata-kata ya. Jadi good morning everyone. Selanjutnya saya akan jelaskan script kodenya, yaitu yang program kedua, program input output menggunakan kelas ZOptionPem. Di baris pertama adalah pernyataan import yang mengimpor si kelas ZOptionPem, di mana ZOptionPem ini kelas ZOptionPem ini mengambil dari paket Javax Swing. ZOptionPem ini bagian dari Java Swing framework yang menampilkan kotak dialog dan mendapatkan input dari pengguna. Dan di baris ketiga ini sebuah kelas Java yang saya menggunakan nama kelas modul 5 soal 2. Ini dikelaskan ya. Ini adalah kelas utama yang berisi metode main, di mana eksekusi program akan dimulai.
Nah, metode main ini adalah titik awal eksekusi dari sebuah program Java. Ketika dijalankan, eksekusi dimulai dari sini. Saya menggunakan tipe data string dan parameter guys. Nah, di baris ke-5 sampai baris ke-7 dijelaskan bahwa saya menggunakan JOption pen .show input dialog untuk menampilkan dari ketiga kotak ini secara berurutan. Setiap kotak tersebut meminta pengguna untuk memasukkan sebuah tipe data string yang kemudian disimpankan dalam variabel word ketiga word ini, yaitu word 1, word 2, dan 3. Dan terakhir di baris ke-20 ini menampilkan kotak dialog yang berisi nilai dari variabel output tadi yang telah digabungkan sebelumnya dan menggunakan metode SolveMosaicDialog dari kelas JOption_pen digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Baik, saya coba run programnya. Dia akan seperti ini. Ya, saya coba seperti tadi ya. Good morning everyone. Ya, dia akan muncul seperti ini. Oke, sekian. Maaf untuk salah penjelasan yang kurang. Mohon maklum. Sekian, terima kasih.